Saya menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa, saudara. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Karena lebih baik orang seperti ini pergi aja daripada memalukan gereja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang mualaf yang dulunya saya sudah pernah bahas sih, yang masih anget nih baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak takut berbuat dosa walaupun dia dulunya pendeta. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian punya murid nih, misalnya bapak ibu semuanya guru punya murid, lalu murid ini tidak takut melanggar aturan yang bapak guru lakukan, yang bapak guru berikan kepada murid ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Biarkan aja, nikmatin aja, puji dia, atau lakukan yang lain? Ya kalau gurunya normal pasti dihukum lah ya. Pasti dikasih tahu, ditegur, diarahkan supaya dia takut atau tidak berani melakukan pelanggaran lagi. Bener kan? Begitu kan? Berbeda dengan orang yang satu ini. Dulunya ketika dia pendeta, dia mengakui bahwa dirinya tidak takut berbuat dosa. Mari kita langsung aja dengar videonya. Saya menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa, saudara. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Itu menjadi satu dilema tersendiri dalam hati saya. Wah, ini yang membuat saya jadi bingung nih. Kenapa kok dia pendeta tapi tidak takut berbuat dosa? Apalagi jemaat yang dia pimpin. Apakah jemaatnya juga nggak takut buat dosa gitu? Jangan sampai statementnya ini akhirnya membuat orang yang dia sampaikan di masjid itu berpikir bahwa oh mungkin pendeta itu nggak takut buat dosa ya. Semua pendeta dalam Kristen itu tidak takut berbuat dosa. Ah, ini yang jadi bahaya guys. Itulah kenapa saya mesti luruskan. Saya harus mengklarifikasinya bahwa apa yang disampaikan oleh orang ini sebenarnya adalah masalah pribadinya. Terutama mengenai imannya. Jelas-jelas aja dia mualaf, jelas-jelas aja dia tinggalkan kependetaannya. Bagaimana dia bisa terus menjadi pendeta sedangkan dia tidak takut berbuat dosa? Sebenarnya hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya. Sebenarnya pernah terjadi dan memang tercatat di dalam Alkitab bahwa ada orang-orang pemimpin agama, imam pada waktu itu, kalau zaman sekarang ya pendeta, dia tidak takut berbuat dosa. Tapi jangan skip video ini, tonton sampai habis supaya tidak terjadi salah paham. Sebab ternyata orang yang tidak takut berbuat dosa ini endingnya mengenaskan guys. Mari kita langsung aja bahas ya mengenai Hofni dan Fineas yang adalah seorang imam. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12-13, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ini orang-orang jahat nih, anak-anaknya Eli. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Kenapa kok harus ada batas hak para imam? Ya, karena anak lelaki Eli atau Hofni dan Fineas adalah seorang imam. Itu tertulis juga dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ini papanya Samuel. Di sana, di Silo ini teman-teman, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Sampai ayat ini sudah jelas bahwa Hofni dan Fineas statusnya adalah seorang imam atau zaman sekarang pemuka agama, atau kalau dalam versi si mualaf ini berarti pendeta. Oke, paham ya? Statusnya di sini harus paham dulu. Kita akan lanjutkan. Tapi ternyata Hofni dan Fineas yang adalah imam ini, mereka tidak takut berbuat dosa di hadapan Allah. Lalu apa aja sebenarnya dosa yang mereka lakukan? Setidaknya ada 4 bahkan lebih dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Fineas. Yang pertama adalah korupsi persembahan. Oh, ngeri banget nih guys. Korupsi nggak cuman di negara aja ya, ternyata korupsi di gereja juga, di tempat-tempat sembahyang seperti ini. Dalam 1 Samuel 2 ayat 13-14,
Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Bawa garpu nih, yang giginya 3 ketika ada orang mempersembahkan kurban. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Perhatikan, untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak hanya mentah saja. Seharusnya yang diberikan adalah yang sudah dimasak. Tetapi mereka tidak mau dan maunya hanya yang mentah saja, dan ini melanggar peraturan yang Tuhan tetapkan. Sebenarnya apakah nggak boleh sih persembahan ini makan imam? Boleh, aturannya boleh. Tetapi setelah selesai dimasak. Tapi ini sementara dimasak, dicucukkan itu lalu diambil untuk dirinya sendiri. Dan ini melanggar peraturan yang seharusnya untuk kurban kepada Tuhan. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh Hofni Pinehas dan mereka tidak takut melakukan itu. Lalu apalagi dosa selanjutnya? Dosa yang kedua adalah melakukan tindak kekerasan. Wah, kayak preman nih. Pendeta rasa preman kalau ini. Nah, dalam 1 Samuel 2 ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Nah, ini dia. Harusnya dibakar dahulu lemak itu baru boleh. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, imam tadi ya, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Perhatikan ya, kalau tidak akan ngambil dengan kekerasan. Dosa yang kedua ini jelaslah lebih parah lagi ya. Mungkin saja mereka pukulin kalau persembahan itu nggak diberikan kepada mereka. Ini adalah tindak kekerasan. Dosa yang terang-terangan dibuat oleh Hofni dan Pinehas adalah seorang imam kepada Tuhan. Dan mereka tidak takut berbuat dosa. Sama seperti Bapak yang tadi. Lalu dosa selanjutnya apa? Mari kita langsung aja cek. Selanjutnya adalah tidak menghormati Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosanya jelas semakin besar. Yang artinya terus-menerus berbuat dosa sedemikian ini. Yang artinya mereka juga tidak menghormati Tuhan. Dalam persembahan, dalam tempat ibadat, yang menjadi utama adalah Tuhan, bukan tokohnya. Jadi tokohnya itu bukan Tuhan ya. Jangan sampai puja-puja tokohnya. Apalagi puja baliho. Nggak boleh itu. Nah, yang dipuja adalah Tuhan semata. Tapi di sini yang dilakukan adalah mereka tidak menghormati Tuhan. Dan ini adalah dosa yang ketiga. Yang mana mereka tidak takut melakukannya. Dosa yang keempat apa? Kita langsung aja cek. Dosa selanjutnya adalah mereka berzina di dalam tempat ibadat. 1 Samuel 2 ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Perzinahan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas di tempat peribadatan. Ini adalah dosa yang begitu parah yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Mereka meniduri perempuan-perempuan yang ada di tempat peribadatan pada waktu itu. Dan inilah dosa yang mereka tidak takut lakukan. Padahal mereka ini hamba Tuhan. Padahal mereka ini melayani Tuhan. Tapi berani-beraninya melakukan hal sedemikian ini. Sebagai contoh, kalau ada pendeta hamba Tuhan yang mana kasih tinggal istrinya dengan selingkuhannya pergi lalu pindah agama. Nah, ini salah satu dosa yang sama dengan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Selanjutnya dosa apa yang dilakukan? Dosa selanjutnya yang dilakukan adalah tidak mau ditegur. Dalam 1 Samuel 2 ayat 24-25, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ketika papanya tegur, justru tidak mau dengar. Mereka malas tahu, mereka tidak mau mendengarkan papanya dan mengabaikannya.
Mereka tidak takut berbuat dosa, mereka tidak takut melawan Tuhan. Lalu apa konsekuensi bagi hamba Tuhan seperti ini yang diberikan Tuhan kepada mereka? Mari kita akan lihat. Dalam 1 Samuel 2 ayat 34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Hukuman yang mengerikan yang diberikan kepada Hofni dan Pinehas karena perzinahan mereka, karena tidak menghormati Tuhan, dan akhirnya mereka mati. Nah, persoalan seperti ini harus diselesaikan dengan cara apa? Bertobat. Harusnya Hofni dan Pinehas bertobat. Seorang pendeta yang tidak takut berbuat dosa, sudah semestinya dia bertobat, bukan melarikan diri dari Tuhan. Tuhan akan mengejar sampai dapat, sebab Tuhan yang memiliki kuasa atas segala ciptaannya. Lalu tanggapan saya mengenai seorang hamba Tuhan yang melarikan diri, yang pergi dengan meninggalkan dosa-dosa yang ada pada masa jabatannya dulu, apa tanggapan saya? Kalau saya sih nggak masalah, silahkan aja. Daripada merusak pelayanan, lebih baik pergi saja ke tempat lain daripada menghina nama Tuhan dengan dosa yang dilakukan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menggantikan orang yang tepat untuk melanjutkan pelayanannya. Orang yang dipilih Tuhan sendiri, yang memang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi jemaatnya, akan diberikan sendiri oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang tidak takut berbuat dosa itu dan meninggalkan pelayanannya. Apakah itu tertulis dalam Alkitab? Jelas. Dalam 1 Samuel 2 ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Tuhan janji sendiri akan memberi pengganti untuk Hofni dan Pinehas. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Samuel. Jadi jangan khawatir guys, kalau ada pendeta yang dulunya ketika menjabat jadi pendeta hidup sesukanya, berbuat dosa sesukanya, tidak takut berbuat dosa, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan hamba Tuhan yang taat dan setia menggantikan dia. Karena lebih baik orang seperti ini pergi aja daripada memalukan gereja. Tapi tunggu dulu, jangan pakai ayat ini lagi nanti untuk nubuatan-nubuatan yang diklaim untuk orang tertentu seperti kitab-kitab lainnya. Sebab ini jelas untuk Samuel. Luis Prasetyo sini, God be with you all.